Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal dari buku Manenti di bab 4, yaitu soal pada 4.1. Jadi soalnya seperti berikut. Nah, di sini kita diminta dapat exercise, yaitu consider the combination of coherent state in the basis number state, dimana ini coherent state itu sama dengan sigma dari n cn dari number state. Calculate the coefficient cn in calculate the element ini elemen dari number state, kemudian ini annihilation dan juga coherent state. Jadi di sini kita pertama-tama diminta untuk menghitung nilai ekspektasi dari annihilation pada number state dan coherent state. Oke, jadi di sini saja kita hitung ininya number ini elemen yang diberitahu. Jadi pertama yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk mendekomposisi ya. Solusinya adalah kita mencoba mendekompos coherent state in the number, jadi di dalam number basis. Jadi kita mencoba mendekompos, menguraikan si jika kita punya di sini coherent state, kita coba ubah dia dalam number state gitu. Oke, pertama yang kita lakukan adalah kita tulis dulu ini adalah simbol dari coherent state. Kemudian ini ya, sebenarnya ini coherent state, ini number state. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk sebagai berikut. Itu sigma dari n sama dengan dari ini. Oh ya, kita kan ingin merubah coherent state ke number state. Bentuknya tuh sebenarnya awalnya seperti ini. Nah, karena kita bisa mengonak-atik atau bisa merubah-rubah posisinya, kita bisa ubah posisinya menjadi seperti berikut. Menjadi seperti ini. Baik. Oke, udah. Setelah itu apa yang kita dapatkan? Di sini kita bisa memisahkan ini ya ke dalam bentuk CN.
ini CN. CN. Jadi kita bisa menuliskannya, akhirnya nanti bentuknya jadi seperti ini ya. Seperti contoh ini. Compose. Jadi di sini kita sebenarnya mendecompose dari coherent state ke dalam basis dari number state seperti ini. Bentuknya jadi seperti itu, jadi sigma dari Cn. Nah, di sini bisa kita lihat ini transformasi dari sebentar. Nah, kita bisa lihat transformasinya dari ini, dari si kita dari coherent state ke number state nearby. Istilahnya kotaknya kita itu berubah. Kemudian selanjutnya kita hitung koefisien ekspansinya. Nah, jadi di sini kita itu mencoba membuat koefisien ekspansinya. Kita buat koefisien ekspansi. Nah, koefisien ekspansi ini kita gunakan operator annihilation. Nah, sebelum di bab sebelumnya bisa kita lihat bahwasanya operator annihilasi itu sama dengan operator di sebelum itu kita kita udah dapatan ya, jadi kita tulis lebih dahulu meskipun ini di atas sudah terlihat. Jadi di sini kita mencoba untuk membuktikannya. Nah, terdapat di dalam sebuah persamaan pada awal coherent state itu ada penjelasan bahwasanya operator annihilasi itu pada coherent state itu sama nilainya dengan Nah, pada ekspansi kali ini kita mencoba untuk menggunakan si operator annihilasi ini untuk mempermudah pengekspansian kita. Jadi kita mencoba untuk menghitung nilai ekspektasi dari annihilasi ini pada number state. Jadi melakukan ya. Jadi kita coba untuk melakukan ekspansi baru. Kita menghitung guys. Sini misalnya menghitung koefisien dari ekspansi. Kalau ada itu mendecompose coherent sebentar, saya coba. Wah, jadi error. Sebentar. Oke, tidak apa, kita lanjutin aja, nggak apa. Jadi sebenarnya saya mau menulis di sini, di sini
decompose artinya diuraikan. Kemudian di sini kita mencoba untuk mengekspansinya. Di ekspansi di sini kita gunakan ini nilai dari anihilasi. Nah, karena anihilasi sama dengan maaf bukan kita menghitung. Di sini kita mencoba untuk mencampurkan hitungnya di dalam ini. Kita mencoba menghitung operator ini mencoba menghitung nilai dari coherent state dan number state. Itu perubahan dari coherent state ke number state itu. Anihilasi kan pada coherent state itu kan sama dengan alpha. Taruh pada dia dulu alpha, kita kemudian pindah si coherent state ke number state. Nah, tapi di sini kita tahu bahwa number state coherent state di sini ini sama dengan Cn. Kita dapat menuliskannya menjadi alpha kali C. Mungkin sebelumnya kita tulis dulu akan ini bersamaan pertama, bersamaan kedua. Kemudian kita bisa menuliskan sebuah operator anihilasi ya. Kita tahu bahwasanya kita pernah mempunyai dulu di awal di quantum harmonic oscillator kita punya operator anihilasi. Bukan anihilasi, creation itu sama dengan pada number state ini sama dengan jumlah number state plus 1 dan plus 1. Nah, kalau kita balik dia sebenarnya hampir sama saja karena kalau kita lihat dia di sini terdapat, kalau kita rubah ya dia ini bisa berubah jadi seperti ini. Kalau kita rubah dia dalam anihilasi, dia itu sama ya. Atau operator anihilasi kita bisa rubah menjadi seperti ini. Kebalik, tapi bukan kreasi lagi tapi anihilasi. Kemudian dari itu kita bisa menuliskannya lagi. Dan kita dapatkan untuk yang sama seperti sebelumnya, itu menghitung ini atau anihilasi pada ini, kita dapatkan
N-nya sama dengan akar N 1 untuk anihilasi ya, jadi kita pakai yang ini. Dari N plus 1 alfa ini. Nah, ini memiliki makna pada apa ini, itu kita bisa rubah dia atau sama dengan dia ini Cn plus 1. Kenapa Cn plus 1? Karena kita tahu bahwasanya pada N ini kita kalau dulu sebelumnya kita punya ini apa N ini dari cat bra N cat alpha ini sama dengan Cn. Nah, ketika ini number state-nya atau cat branya ini ada tambah 1, maka di sini kita tambahkan Cn sama dengan Cn plus 1. Kemudian habis dari itu kita dapatkan N plus 1 sama dengan Cn plus 1. Oke, di sini kita dapatkan ini. Oke, kita di sini kita dapatkan persamaan 3. Nah, di sini kita lihat bahwasanya persamaan 2 dan 3 ini sama. Oleh sebab itu kita bisa menggabungkannya menjadi 1. Maaf, sebelum itu kita bisa memodifikasi ya. Jadi kalau ya, benar. Jadi 2 sama 3 ini kita bisa gabungkan dulu. Jadi alfa jadi ini persamaan 2 itu sama dengan 3. Persamaan 2 itu sama dengan persamaan 3, di mana persamaan 2 itu sama dengan alfa Cn. Alfa Cn itu sama dengan akar N plus 1 Cn plus 1. Nah, di sini pada saat N-nya di sisi kiri ini N saja, ini Cn-nya plus 1. Nah, gimana kalau N-nya dengan Cn ini saya kurangkan 1? Maka pada saat N-1 ya, kita rubah N itu sama dengan N-1, maka kita dapatkan A alfa Cn-1 itu sama dengan akar N Cn. Nah, dari hal ini kita bisa dapatkan nilai Cn-nya. Kita bisa dapatkan nilai Cn, itu Cn sama dengan alfa per akar N Cn min 1. Kalau kita ekspansi dia ini Cn ini sama dengan ini tuh bisa kita rubah bentuknya menjadi seperti ini, alfa per akar N kemudian alfa akar N min 1 kali Cn min 2 dan seterusnya. Oh ya, hanya sampai sana aja. Ini sama dengan itu untuk Cn sama dengan 2. Kalau Cn-nya itu banyak tergantung, maka akan banyak juga nih. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu alfa N per akar N
akar n faktorial dikali C0. Nah, ini kita dapatkan bahwasanya nilai Cn itu sama dengan alfa n per akar n faktorial C0. Baik, selanjutnya kita masuk ke step terakhir, yaitu kita normalisasikan konstanta dari C0. Artinya di sini kita mencoba untuk mencari nilai probabilitas. Probabilitas dari apa? Probabilitas kan nilainya 1. Dari apa? Dari bracket alpha atau bracket coherent state. Bracket coherent state itu bisa dituliskan dari C0 ada sebelumnya bracket apa bracketnya itu bisa kita tuliskan coherent state. Tuh di sini tidak tertulis. Kalau kita tuliskan dari awal, di buku tertulis bahwa nilai dari alfa itu get alpha banget sih. Biasanya ini sama dengan sigma dengan 0 dari 3 alpha n ya presentasi nggak sih ngejak ini guys. Iya nggak dari oh ya maaf, ini ada yang terlewat. Jadi A itu alpha macam apa, koherensi tuliskan jadi E minus setengah alpha. Nah seperti ini. Kalau kita menghitung probabilitasnya dia, maka kita hitung bracketnya. Nah kita hitung bracketnya, kita anggap kuadrat, kita bisa menulisnya sebagai C0. Di sini kita anggap bahwasanya kita N0 kita belum tahu nilainya. N satunya saya beri ini N absen ini N0 biasa. Artinya ini yang beda, ini konjugasi ya yang cat punya yang cat, ini punya yang bra, ini punya bra, maaf ini punya yang cat, yang prime ini faktorial dikali n faktorial n prime. Nah pada kasus ini kita mencoba menyamakan ke antara n sama dengan n sama dengan n prime. Jadi n prime ini kita akan berubah menjadi n, maka kita akan dapatkan nilai seperti berikut, hasil seperti berikut.
sigmanya jadi 1 karena n nya sama. Kemudian alfanya jadi kuadrat, alfanya jadi 2 kali dari n faktorial 1 ya. Nah dari sini kita bisa merubah ini. Kita bisa merubah ini menjadi alfa kuadrat. Kenapa bisa berubah? Ini didasari pada alfa. Enggak. Ini didasari pada probabilitas ya. Pada probabilitas ini kita bisa dapatkan bahwasanya n-nya, bukan n-nya, ini hasilnya sama dengan alfa. Hasilnya ini itu sama dengan alfa kuadrat. Maka saya bisa menuliskan ini alfa kuadrat. Oke. Karena kita dapat menuliskannya secara alfa kuadrat, maka secara tidak langsung nilai dari nilai dari C0. Kalau kita mengacu pada probabilitas pada persamaan 4.64, ya kan bracket atau probabilitas 1, dimana itu nilainya sama kayak gini, dimana C0 nya ini ya. Sebelum saya lanjutkan dulu dari alfa kuadrat, ini C0 nya sama dengan C0 akan dihasilkan atau sama dengan min alfa kuadrat per 2. Nah setelah kita dapatkan C0 nya, langkah selanjutnya adalah menghitung Cn nya. Nah dari persamaan ini, dari kotak ini yaitu Cn sama dengan ini, Cn kita coba copy. Baik, kita coba copy terlebih dahulu. Coba ini kita Cn nya terus ini dengan Cn yang tadi diketahui ini yang sudah kita dapatkan ini. Oke, dari CO yang sudah kita dapatkan ini, kita akan memasukkan Cn ini ke dalam Cn. Maka hasil dari Cn, dapatkan Cn sama dengan Cn nya
min alfa min kuadrat 2 dari alfa n per akar n faktorial. Kita sudah dapatkan nilai Cn. Dari sini kita dapat mengetahui koefisien Cn, di mana Cn ini hasil dari perubahan dari coherent state ke number state. Baik, kita sudah menjawab soal nomor 1. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menjawab soalan 4.2. Di sini sisa kosender Hamiltonian of qubit. Baik, selanjutnya. Oke, kemudian diketahui Hamiltonian ini, kemudian di mana A, vektor A itu sama dengan A X, A, Y, A, Z is the real vector, so the two element eigenvalue ini, diketahui eigenvalue ini menunjukkan bahwa dua eigenvalue, jadi ada yang eigenvalue positif dan juga negatif, menunjukkan bahwa dua eigenvalue point titik tersebut in the same and opposite direction of loop, pada titik dan titik lain lagi dari vektor A. Baik, sini kita akan mencoba menjawabnya. Baik, di sini kita di kasus ini kita menggunakan block space, di mana vektor A itu membentuk sebuah sudut theta dengan z aksis itu sebagai berikut ini. Jadi kita disuruh membentuk membaca ini block space. Kurang apa? Wah, intinya dia itu bola ya, seperti ini bolanya, seperti ini. Maaf. Bola ya, Mas, bola. Nah, pada kasus ini tuh ternyata vektornya itu kita misalkan vektornya dia itu sama dengan vektor dari AZ. Maksudnya gimana?
kita punya vektor kan di sini yang kita atur adalah vektor vektornya ini pada blok space. Nah, kemudian vektornya ini yaitu ternyata mengarah pada z. Misalkan di sini saya punya az. Nah, dia itu misalkan di titik tengah itu sini. Lurus real pada arah sini. Nah, soalnya kita mencoba merepresentasikannya seperti berikut, yaitu nilai dari cos theta itu atau sudutnya itu kemudian az besar dari vektor, kemudian selanjutnya ada sin theta kita juga menuliskannya dalam bentuk akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Nah, bagaimana sebuah satu garis kok dia terbentuk dari dua vektor atau terbentuk lah. Harusnya ini kan dia kan bisa diwakili salah satu. Nah, ternyata setelah saya bayangkan mungkin salah satu dari AX atau AY ini nilainya 0, sehingga nilai AY AZ ini akan sama dengan AX atau AY sama dengan AZ antara dua ini. Kemudian salah satu dari mereka akan bernilai 0 seperti itu. Baik, kemudian cos tan tetanya sama dengan akar AX. Baik. Kemudian selanjutnya apa? Kita samakan dengan X dan komponen X dan Y, mendefinisikan sebuah V. V-nya itu sama dengan arcestetan dari AY AZ. Kita mencoba menambahkan satu sudut lagi yang bernama V. Nah, V ini kita mengambilnya pada arcestetan dari AY AX. Maaf, ini miring. Kita mencoba menulisnya. AY AX. Baik, dan nilai eigenvalue-nya ada dari Hamiltonian itu dari eigenvalue-nya itu Hamilton ini eigenvalue-nya itu 2 plus dan minus dari Hamiltonian ini. Nah, kalau dikasih petunjuk bahwasanya Hamiltonian itu plus minus, jadi kita bisa masukkannya ya plus minus gini aja. Ternyata Hamiltonian itu bisa dituliskan atau proporsionalnya itu ke besarnya I atau AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Kemudian setelah itu nih nah, dari situ dengan matriks yang perkalian matriks sederhana, satu bisa kita verifikasi bahwasanya eigenvektornya itu associated dengan eigenvalue-nya di dalam arah yang berlawanan dari A, entah itu yang plus atau yang minus. Dengan demikian ya, kita bisa menuliskan dari si
menuliskan vektornya. Kita dapat menuliskan vektornya di sini. Kita tuliskan vektornya dia. Vektor apa? Karena kita di sini diminta untuk menunjukkan titiknya dari poin atau titik dari Hamiltonian itu. Ini kan kalau kita dituliskan menentukan menentukan apa ini? Eigenvektornya kan, menunjukkan eigenvektornya dari arah titiknya dan opposite. Maaf, di titik di dalam sisi lain yang sama dari arah A ini, A besar A yang telah kita dapatkan sebelumnya atau diketahui sebelumnya. Jadi nilainya itu harus berlawanan dari nilai A vektor ini. Kita bisa menuliskannya dua vektor itu ya. Karena dua, kita anggap misalnya vektor plus. Kita tuliskan vektor plus, di mana vektor plus ini kita bisa menuliskan vektor plus. Vektor plus ini bisa kita lakukan dengan pada blok sphere ini kita bisa tuliskan cos pi per 2 dari state ke 0 ditambah eigenvalue dari bukan eigenvalue pangkat I alpha kali sin alpha per 2 dari state pertama. Kemudian untuk yang satunya karena ada dua, kita bisa menuliskannya dengan hampir sama, berlawanan, ya artinya berbeda. Di sini sin yang pertama, yang kemudian yang kedua adalah cos. Kemudian di sini kita tidak pangkatnya bukan pangkatnya ini bersesuaian dengan apa yang kita tuliskan sebelumnya atau yang kita cari sebelumnya, yaitu V cos alpha per 2 1. Kemudian vektor ini kita bisa mengubahnya menjadi lebih eksplisit. Kita ubah vektor lebih eksplisit, ubah menjadi lebih eksplisit, lebih eksplisit. Kemudian kita dapatkan untuk ini, untuk vektor untuk plusnya kita dapatkan nilai 1 plus AZ per A vektor per 2. Kemudian ini pada state 0, pada state yang pertama min V dikali 1 minus AZ per A vektor. Ini dibagi 2 juga pada keadaan 1. Untuk yang kedua hampir sama, cuma kita ganti plus minusnya saja karena sama. Oke, kita tinggal hapus. Jadi bisa dihapus ya. Apa kita tuliskan kembali 1 minus Z
prime maaf gunakan faktor berdua pada state 0. Kalau gitu ini pergantian P by 1 plus AZ per vektor per 2 pada state 1. Nah, ini adalah vektor-vektor eigenvektor dari titik-titik di dalam state di dalam arah yang sama dan berlawanan arahnya dari vektor A. Jadi di salah satu ini ada yang sama dan juga berlawanan dari vektor A sebelumnya. A ini apa? A ini. A itu yang ini, A ini. A ini. Atau ini. Ya ini, berlawanan dari AX, AY, AZ. Jadi dia tuh harusnya nggak real seperti ini. Maaf, bukan nggak real. Ya, itu berlawanan dan sama. Kalau dia sama dan lawanan arah dari A. Jadi kalau lawannya ini real, harusnya dia itu imajiner salah satu. Karena dia ada dua, kita belum bisa menentukan yang mana ya. Yang vektor dari eigenvektor dari A nilai sama dengan vektor ini, maksudnya vektor A itu ada yang sama nilai eigenvektornya dengan salah satu dari ini. Nah, salah satu dari ini tuh ada yang real, ada juga imajiner. Soalnya Sam N opposite. Kemudian selanjutnya dimana kita menggunakan tetanya itu sama dengan Marquestan dan hubungan relasi trigonometrinya menjadi seperti berikut. Kita gunakan di mana? Nah, kita menggunakan theta itu sama dengan ARC cos dan hubungan trigonometrinya dan relasi trigonometri cos super cos X sama dengan akar dari 1 min X per 2. Tapi yang penting adalah ini kita sudah dapatkan nilai dari vektor-vektornya, jadi kita bisa menentukan jawaban yang sudah kita dapatkan. Kita sudah menentukannya dari soal 4.2. Hasilnya seperti berikut. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.